Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Cindiana, NIM C1C018179. Yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ramalan penjualan, analisis tren. Berikut adalah pembahasannya. Pengertian ramalan penjualan. Ramalan penjualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ramalan kualitatif terdapat beberapa metode, yaitu metode pendapatan tenaga kerja, menekankan pertimbangan dan keahlian para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Selanjutnya, metode pendapatan para manajer. Definisi metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Selanjutnya, metode pendapatan juri dari eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapatan dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya, metode pendapatan para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan penjualan. Selanjutnya dan yang terakhir, metode pendapatan dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, atau organisasi tertentu. Ramalan kuantitatif. Terdapat dua analisis dan metode. Yang pertama, analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Selanjutnya, metode distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksirkan variasi produk yang akan dijual, kemudian memiliki angka tertentu untuk membuat kelas interval, dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Dan yang terakhir, analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Jenis-jenis peramalan. Ada 3. Yang pertama, peramalan teknologi. Yang kedua, peramalan permintaan. Dan yang terakhir, peramalan ekonomi. Prinsip-prinsip peramalan. Ada 3. Peramalan selalu mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan akan selalu memberikan informasi tentang urusan kesalahan. Dan yang terakhir, peramalan untuk jangka pendek selalu lebih akurat jika dibanding dengan peramalan jangka panjang. Tujuan peramalan. Tujuan utama peramalan adalah untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang, sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah sempurna, tetapi meskipun demikian, hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Terdapat 3. Yang pertama, horizon waktu. Ada data aspek horizon waktu. Yang kedua, pola data dasar utama. Dan yang terakhir, jenis model-model. Kesimpulannya, ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.